Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam Bapak Ibu semua yang dicinta, disayang, dihargai sama Tuhan. Kita mulia di hadapan Tuhan, sungguh kita meresponikan kasih kebaikan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Cintanya Tuhan luar biasa. Kita hidup sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Terbukti nyata, selalu saya berulang-ulang katakan hidup ini adalah sebuah anugerah, semua karena Tuhan Yesus. Dan ternyata kita dipelihara sama Tuhan. Saya dipelihara, Bapak Ibu semua dipelihara. Itu nyata, Yesus nyata dalam setiap hidup kita. Kuasanya, kasihnya, berkatnya, penyertaannya, perlindungannya, segala-galanya. Oh, dahsyat Yesus, dahsyat Yesus, dahsyat kuasa Tuhan. Saya malam hari ini kita membaca Kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 32. Puji Tuhan, terus berurutan. Kemarin kita baca dari ayat 1 sampai 15. Sekarang kita baca 16 sampai 32. Spesial saya satu pasal penuh. Besok malam kita lanjutkan Roma pasal 2. Karena Roma ini luar biasa. Kalau kita lihat saudara, Roma ini adalah ibu kota kekaisaran Romawi saudara. Kota yang begitu indah, ya, di mana Rasul Paulus terbeban untuk memberitakan firman Allah, kerajaan Allah, Injil Tuhan Yesus kepada orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, Kristen yang bukan Yahudi maupun orang Kristen Yahudi, supaya bertobat. Ada orang Yahudi yang tidak bertobat, sudah tidak taat kepada firman Allah, udah hancur seperti bangsa Israel itu. Ya, itu kan ya Yahudi semua. Yang saya ceritakan tadi pagi dari suku Benyamin, wah rusak saudara semuanya. Ya, hidupnya di dalam kedagingan. Padahal cintanya Tuhan luar biasa. Makanya kalau kita rajin baca Alkitab, sehingga kita bisa evaluasi diri kita, apakah diri kita sama dengan mereka enggak. Tapi kita adalah anak Tuhan yang sudah menjadi ciptaan yang baru, beda. Oleh karena itu mari saya mau baca firman Tuhan tentang Injil adalah kekuatan Allah. Tapi murka Allah juga kepada orang fasik dan lalim, kepada orang yang tidak taat kepada firman Allah, terima risiko. Saya Pastor Yakob Ramaka menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 360, lagu lama saudara, Injil yang heran. 50 tahun yang lalu saya sudah tahu lagu ini. Karena saya sekolah minggu, saya anak seorang hamba Tuhan, lahir dari seorang hamba Tuhan. Ya, dari sekolah minggu saya sudah katakan saya 63 tahun sudah beritakan Injil, 63 tahun. Dari usia sejak 5 tahun. Dari saya lahir dari seorang anak putra kandung dari seorang pendeta hamba Tuhan yang cinta Yesus. Tapi papi mama yang saya cintai sudah ada bersama Tuhan di Firdaus. Sudah dipanggil Tuhan sudah 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Ya. Dan saat ini sebagai hamba Tuhan saya, sebagai kelanjutan penerus, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang di Gereja Betel Tabernakel di Jember saudara. Ya, bersama kakak saya, bersama adik saya di dalam penggembalaan bersama. Maju terus melakukan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan sudah datang kembali. Injil yang heran, amin, haleluya. Lepaskan saya, haleluya, dari segala, amin, haleluya, akar dosa, amin, haleluya, bebas dari kuasa rantai setan, haleluya. Ku mulia dalam Injil Tuhan, amin, haleluya. Injil yang heran, amin, haleluya. Lepaskan saya, haleluya, dari segala, amin, haleluya, akar dosa, amin, haleluya. Bebaskan dari kuasa rantai setan, haleluya. Ku mulia dalam Injil Tuhan, amin, haleluya.
membaca kitab Roma pasal 1 ayat 16 tentang Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan kita semua. Haleluya. Injil yang heran, haleluya, lepaskan saya, haleluya, dari segala, amin, haleluya, akar dosa, amin, haleluya, bebas dari kuasa rantai setan, amin, haleluya, mulia dalam Injil Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan punya pula dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 11, 12 dan 13, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, haleluya, nama juru selamatku, Tuhan Yesus. Sucikan mulutku Bapa, hatiku, pikiranku, untuk malam ini kami baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku ya Tuhan Yesus, amin. Bawalah aku selalu dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini Engkau berkati kami semua anak-anak-Mu pada hari Kamis malam hari ini tanggal 12 September 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati sama Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Bapakku Yesus sangat baik, yang sangat kucintai. Berfirman Bapa, kami siap baca firman-Mu, kami renungkan firman-Mu, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Sebab Yesus begitu baik, sangat baik. Terbukti nyata kita dipelihara sampai Tuhan sama Tuhan sampai detik ini. Anugerah Tuhan. Sungguh waktu berjalan terus. Ya, dari pagi kita sudah beraktivitas, bekerja, ada Bapak Ibu pelayanan, ada juga dalam bisnis, apapun Bapak kerja. Mungkin ada Bapak Ibu belum punya pekerjaan, ya, mungkin lagi sedang mencari pekerjaan, bingung. Nggak apa-apa saudara, datang pada Yesus, berdoa dengan sabar setia. Yang penting Bapak Ibu dipelihara rohani, yang penting sehat, ya. Percuma Bapak Ibu punya kekayaan harta tapi rohaninya sakit, tidak mengenal Tuhan, tidak melakukan firman Allah, atau dengan kata lain fasik, ya, lalim, tidak takut akan Tuhan, hidupnya sembrono, hidupnya sendiri, karpe dewi, saudara, yang menyimpang ke kanan ke kiri, tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak ada kebenaran Tuhan. Percuma. Matius 16:26. Apakah untungnya kepada seorang biarpun beroleh segenap dunia ini tapi jiwa binasa? Tapi kalau biarpun kita tidak punya materi dunia, tapi punya Tuhan Yesus, punya Tuhan Yesus, punya segala-galanya. Dan saudara punya
kerajaan sorga. Itu aja. Ya, di dunia ini apa saudara yang cari dunia? Kekayaan. Saudara punya aset triliun-triliun, mati nggak dibawa saudara. Ya, punya 1000 rumah, 1000 mobil, nggak dibawa itu rumah-rumah mobil masuk ke kuburan. Nggak bisa menikmati saudara. Tapi menikmati hidup, kalau hidupmu di dalam firman Tuhan. Ada kerajaan surga, ada sukacita, ada janji Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya sudah katakan saudara, kitab Roma ini hanya 16 pasal, ya 434 ayat, ya sekitar ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Ya, tujuan Rasul Paulus ini mulai di surat ya Roma ini, ya yang untuk memberikan betul Injil tentang Yesus Kristus, ya kepada orang Yahudi maupun orang Kristen Yahudi. Ya, Roma ini bukan sekedar sebuah surat, tapi terutama sebuah uraian teologis yang disusun rapi oleh Rasul Paulus. Ya, tadi aja sudah saya baca Injil ada kekuatan Allah luar biasa. Pada zaman jemaat perdana orang Kristen Yahudi dan Kristen Yahudi kadang-kadang tidak sepakat mengenai bagaimana manusia dibenarkan, diterima oleh Allah. Dan bagian para pengikut Kristus seharusnya hidup benar, dibenarkan, tapi mereka hidup di dalam dosa, tidak berkenan sama Tuhan. Maka Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus sangat terbeban untuk menulis kitab Roma di Roma ini supaya orang kembali kepada Tuhan. Termasuk saya pribadi menyampaikan firman Tuhan pagi malam melalui YouTube, supaya setiap Bapak yang mendengar firman Allah, termasuk saya, harus hidup berkenan sama Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Kalau hidupku standarnya firman Tuhan. Ya, memang Rasul Paulus kalau dilihat dari sejarah, ya kelihatannya dibunuh oleh Kaisar Roma, Kaisar Nero, ya kurang lebih tahun 60 lebih, 64 masih itu, kurang lebih ya, itu sejarah. Saya baca buku itu, ya karena saya lahir tahun 1956, ya Rasul Paulus itu ya lahirnya di tahun Masehi ini, saudara. Jadi 2000 tahun yang lalu, saya belum lahir. Tapi saya baca buku, tapi saya baca Alkitab ini, surat Rasul Paulus luar biasa. Rasul Paulus menulis surat kitab, 13 kitab, ke-14 kemungkinan surat Ibrani, saudara. Kemungkinan besar itu ditulis oleh Rasul Paulus yang saya kemarin katakan kan. Ya, ternyata Rasul Paulus luar biasa dipakai Tuhan. Demikian, mari saya mau baca 16 yang saya tadi sudah saya bacakan, ayat 16. Ya, Injil itu kekuatan Allah, punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ya, Injil itu arti kabar baik, saudara. Di dalamnya ada berita tentang Yesus Kristus. Di dalamnya bicara tentang kasih dan kebenaran. Ya, sehingga demikian ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti yang tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di sini Rasul Paulus bicara tentang hidup orang benar oleh karena iman. Bicara tentang iman. Saya katakan kemarin juga surat Ibrani di pasal 11 bicara iman, ya. Ayat yang ke-6, orang tanpa iman tidak berkenan sama Tuhan. Jadi kemungkinan besar surat Ibrani saya pribadi punya pemahaman, ya, punya anggapan bahwa kemungkinan besar Ibrani memang tidak ditulis penulis siapa, tapi saya sebagai hamba Tuhan yakin ditulis oleh Rasul Paulus, karena Tuhan pakai Rasul Paulus luar biasa. Ya, demikian kehidupan kita, setiap kita dipakai Tuhan luar biasa, asal kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaminan manusia yang menindas kebenaran dan lakin. Jadi Rasul Paulus bicara kepada orang Roma, juga ini firman Allah kepada kita juga, yang saya sampaikan, saya baca surat Paulus, supaya kita jangan menjadi orang fasik, jangan menjadi orang lalim, nanti ada murka Allah. Ya, apa hidup manusia? Bisa manusia hidup selamanya? Nggak bisa. Manusia, kata firman Tuhan, 70 sampai 80 tahun. Sakit gigi bengkak aja nggak bisa apa-apa. Soal gigi semua sakit, protol semua, mohon maaf ya. Nggak ada gigi lepas semua. Makan nggak bisa sempurna. Ya nggak bisa makan dengan gusi yang keras-keras. Itu baru gigi itu, belum yang lain. Dia kena COVID-nya sudah banyak meninggal. Nggak bisa apa-apa, saudara. Demam di atas 40 derajat, saudara, lewat, saudara. Jangan sombong, mari kita takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan aja lebih baik. Dan hidup takut kepada firman Allah. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka.
Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, itu kekuatan yang berkekal dan kelahirannya, dan nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh menjadi gelap. Benar, saudara. Saat ini manusia juga sama. Ya, ini firman Allah cocok. Bukan hanya firman Allah kepada zaman 2000 tahun yang lalu. Firman Allah juga kepada kita semua. Banyak saat ini mereka tidak memuliakan Tuhan. Orang Kristen tapi hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Pendeta tidak bertobat. Bertobat ayo para hamba Tuhan pendeta yang hidup di dalam dosa. Saya dengan tegas. Saya hamba Tuhan sudah cukup senior. Saya melayani Tuhan 63 tahun saya. Tapi saya bangga punya Yesus. Dan saya bangga mau hidup di dalam kebenaran firman. Saya bela Yesus Kristus. Dalam artian saya cinta Tuhan. Mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita bukan menjadi batu sandungan. Supaya menjadi berkat bela nama Tuhan. Benar Bapak Ibu. Kita menjadi surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tapi telah menjadi bodoh. Benar. Banyak kelihatannya sok pintar padahal bodoh karena hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, atau binatang yang menjalar. Benar, saya pernah ada di Jepang. Karena saya waktu mau sekolah Alkitab di Amerika Serikat, saya transit di Jepang, saya tinggal di Jepang berapa saat lamanya. Dan ternyata di sana banyak mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah binatang-binatang, ya. Mereka menyembah, kata di sini, menyembah Allah yang fana, saudara. Padahal kita ini menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Kemudian Allah tidak fana, kemuliaan Tuhan ini kekal selama-lamanya. Maka kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita mengenal Tuhan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena apa? Semua mereka keras kepala, keras hati. Tidak takut kepada firman Tuhan, tidak takut kepada Tuhan, sombong, egois, hancur. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja menyembah paluk dengan melupakan penciptanya yang harus diuji selama. Amin. Benar, lupa sama Tuhan. Orang ateis, orang hidup fasik, tidak takut akan Tuhan. Tapi nanti terima resiko ada murka Allah. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala berai mereka sehingga terhadap yang lain. Seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka kebalasan timpal untuk kesalahan mereka. LGBT itu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, bejat semua saudara. Ini firman Allah sudah tertulis. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada firman Allah, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ayat 30 yang terakhir, 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, itu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka melakukan. Coba nih, mereka tidak takut akan Tuhan, tapi hidup sebuah pilihan. Silakan. Kalau mereka tidak takut kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang fasik, hal yang tidak berkenan sama Tuhan, akan terima risiko, terima murkalah. Nanti ada waktunya. Tapi kita berdoa. Saya berdoa buat mereka-mereka tidak bertobat. Bertobatlah dalam nama Tuhan Yesus. Mumpung kesempatan masih ada, kasih karunia Allah masih ada. Mari, Tuhan masih cinta kepada Bapak Ibu Saudara kita semua. Kasihnya sempurna asal mau bertobat di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Injil yang heran, amin, haleluya. Lepaskan saya, haleluya, dari segala, amin, haleluya, akar dosa, amin, haleluya, bebas dari kuasa rantai setan, amin, haleluya, ku mulia dalam
dari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Haleluya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman Allah. Dan buat Bapak Ibu sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, hiduplah di dalam firman Allah. Injil adalah firman Allah, Injil kabar baik. Di dalamnya ada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diselamatkan. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan hidup sembrono Bapak Ibu. Selagi Tuhan berikan kesehatan, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Karena Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.